Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar sore hari ini Bu? Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat. Pak Eh, Sukri sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Begini Bu, saya dengar Ibu rencananya mau melakukan coaching Bu ya? Iya, Pak. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Muslimah. Oh, Ibu Muslimah. Ya. Rencananya kapan Bu ya? Insya Allah, Pak, besok kita akan laksanakan. Pagi, insya Allah pagi. Oh, Jam-jam Pak. 8 begitu, Pak. Oh iya Bu. Begini Bu, jadi di sini saya sebagai pengamat. Nah, Ya. tentunya selaku pengamat ini sekedar mengingatkan saja Bu untuk kegiatannya besok. Nah, mudah-mudahan kegiatannya besok ini eh, untuk rubrik eh, tentang pelaksanaan coachingnya Ibu sudah dapatkan bagaimana langkah-langkah sesuai dengan alur tirta yang Ibu akan lakukan pada saat melakukan coaching besok ya Bu. Iya, Pak. Selanjutnya Bu, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching besok? Ya, kalau untuk kompetensinya, Pak, saya ingin teman saya ini bisa problem solving begitu, Pak. Bisa mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolahnya, Pak. Oh begitu Bu ya. Iya, Pak. Terus Ibu bisa tidak sebutkan kompetensi yang lebih spesifik lagi yang Ibu kembangkan pada saat eh, kegiatan observasi besok coaching. Ya, Pak. Yang saya ingin kembangkan besok di observasi itu, Pak, bagian strateginya, Pak. Saya ingin Ibu Muslimah itu bisa mencari strategi-strategi khusus untuk problem solving tadi, Pak, untuk penyelesaian masalahnya, Pak. Oh iya. Ya jadi kira-kira tujuan atau indikator yang ingin dicapai dalam kegiatan pelaksanaan kegiatannya besok Bu seperti apa ya? Ya, indikator ketercapaiannya, Pak, yaitu ketika Ibu Muslimah sudah menemukan strategi yang tepat untuk problem solvingnya, Pak, untuk penyelesaian masalah di sekolahnya, Pak. Oh ya, jadi Ibu menginginkan agar Ibu Muslimah dapat menemukan solusi atau Iya, jalan terbaik ya dari masalah yang dihadapi. Oh iya Bu, saya hanya berharap Bu, semoga besok kegiatannya berjalan dengan baik ya Bu. iya, Pak. Oh ya, sedikit lagi Bu, kalau bisa besok Bu dikirimkan linknya dan Iya, iya, rubrik Pak. penilaiannya Bu untuk Iya, saya. iya, Pak. Siap, siap. Iya. Kalau begitu Bu, sampai ketemu di kegiatan besok Bu. Mudah-mudahan berjalan aman dan lancar Bu. Amin, amin. Iya. Oke, Assalamualaikum Bu. Pak. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi, Bu Muslimah. Pagi Bu Rosita. Ya, apa kabarnya, Bu? Ya, Alhamdulillah kabar baik. Ibu apa kabar Bu? Baik, Bu, baik. Ya. Oke, Ibu tambah cakep nih. Tambah cute, tambah glowing. Iya, Ya, tambah cantik. Masya Allah. Ya, begini Bu, sepertinya Ibu ada yang ingin dibicarakan dengan saya, begitu Bu? Ya, iya Bu. Eh, Kebetulan akhir-akhir ini saya sedikit merasa bingung dengan kondisi peserta didik saya di sekolah Bu. Oh iya, iya Bu. Begini Bu, sebelumnya saya lupa membicarakan tadi, mohon izin, ini saya rekam, ya. Tapi jangan khawatir Ibu, tidak akan saya publikasikan kemana-mana. Ini hanya untuk kepentingan dokumentasi untuk saya pribadi Bu, sebagai refleksi saya. Ya, oke Bu. Ya Bu, silakan. Ya, dilanjut Bu ya.
Dilanjut tadi tujuan dari percakapan kita, Ibu. Saya berharap Bu, setelah saya berbincang dengan Ibu pagi hari ini, saya dapat menemukan pencerahan dari apa yang tengah saya hadapi saat ini, Bu. Iya, oke. Boleh diceritakan kembali, Bu, permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Muslimah ini? Jadi begini Bu, saya kan seorang guru bahasa Indonesia di tingkat SMP. Ya, Bu. Nah, saya itu mengalami siswa yang belum lancar membaca, Bu. Oh, iya, iya. Sehingga ketika saya mengajar, ketika menjelaskan itu, ya mereka jangankan mengerti, bingung pun tidak. Iya. Dalam artian mereka tidak bisa mereka tidak bisa melaksanakan beberapa instruksi yang saya berikan. Dan Iya. setelah saya perhatikan, cermati dengan baik, ternyata mereka beberapa orang dari siswa ini ternyata belum bisa membaca, sehingga ketika saya suruh buka buku halaman sekian, mereka cuma saling tatap-tatapan, jadi mengganggu proses belajar teman-temannya yang lain, Bu. Padahal kan sudah kelas 7, tetapi kenapa bisa pandai dalam membaca? Iya, Ibu. Kalau menurut Ibu nih, kira-kira penyebabnya anak-anak ini sampai belum bisa membaca di kelas 7 itu apa ya, Bu ya? Menurut Ibu Muslimah. Jadi kalau menurut saya, pertama saya tidak menyalahkan siapa-siapa sih Bu. Cuma memang tuntutan kurikulum kita kan anak-anak tidak boleh tinggal kelas. Ya Ya, mungkin juga guru-guru SD itu dilema. Misalnya mau menahan anak ini di kelas 6 tidak diluluskan. Sementara kan tuntutan kurikulum ya harus dituntaskan. ya, Tetapi yang menjadi kendala sendiri bagi kalau kita lihat secara mental, kalau disimpulkan memiliki kebutuhan khusus, tidak juga Bu, karena mereka berinteraksi, berkomunikasi dengan sangat baik dengan teman-temannya. Tetapi ya. memang kemampuan mereka untuk membaca ini masih rendah, bahkan ada yang masih kebingungan mengenali huruf Bu. Jadi ini sangat mengganggu menurut saya. Tetapi kalau untuk penyebab-penyebab lain ya salah satunya itu bisa jadi kurangnya bimbingan orang tua di rumah dalam hal mengevaluasi anaknya setelah pulang sekolah, karena banyak juga orang tua yang memang menyerahkan pendidikan anaknya itu ke sekolah saja Bu. Ya, betul. Ketika di rumah mereka tidak evaluasi karena sibuk dengan pekerjaan, Ya, dan pada akhirnya ada beberapa siswa yang justru ketika sudah duduk di bangku SMP ya. tapi mereka belum bisa belajar, yang kita sudah mencapai beberapa kompetensi dasar baru, kita harus tertantang lagi bagaimana mengupayakan peserta didik yang tadi belum bisa membaca ini agar dia mampu membaca seperti itu. Iya, iya betul Bu. Jadi begini Bu, kira-kira Ibu sudah berkonsultasi dengan orang tuanya terkait anaknya yang belum lancar membaca ini Bu? Ya, sejauh ini saya belum melakukan konsultasi Bu, karena memang posisinya mereka adalah siswa di kelas pertama di tingkat SMP. Saya hanya baru melihat bahwa memang ya ada tantangan tersendiri di sini, tetapi insya Allah nanti saya akan coba melakukan beberapa langkah untuk mengatasi hal ini juga Bu, karena biar bagaimana kan sangat menghambat proses pembelajaran dan saya tidak boleh mengabaikan, karena ini dari 29 siswa itu ada sekitar 7 orang Bu yang belum bisa membaca. 7 orang ya. Apakah dari anak-anak ini tidak mengikuti bimbingan les begitu Bu? Bimbel? Ya, kalau di daerah kami itu tidak ada Ibu yang namanya bimbel, Iya, karena memang masih di daerah pedesaan. ya, betul. Ya kemudian ya kondisinya juga rumah-rumah peserta didik itu kan agak-agak berjauhan dengan rumah gurunya. Oh Rata-rata iya, iya. gurunya dari luar desa yang datang ke desa kami untuk mengajar. Oh iya Bu. Kalau menurut Ibu nih,
apakah di antara anak-anak tadi ada yang terindikasi disleksia, Bu? Ada satu orang, Bu, ya, hanya satu orang yang mengalami indikasi tersebut, yang memang berkomunikasinya juga kurang sempurna begitu. Ya. Tetapi dia menunjukkan sikap yang bagus, Bu. Tapi itu tadi dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena kemampuan membaca dan huruf itu yang belum maksimal, Bu. Iya. Ya, oke. Jadi kalau menurut Ibu tadi anak-anak ini kurang perhatian dari orang tuanya. Oke, Ibu. Lantas kalau menurut Ibu, kira-kira ada nggak langkah-langkah atau rencana Ibu lah ke depannya supaya anak-anak ini bisa membaca begitu, Bu? Jadi kalau untuk sementara ini berupaya bagaimana bisa melakukan bimbing khusus untuk mereka bertujuh. Tentunya waktu yang saya mau gunakan ini sepertinya di jam-jam kosong atau jam istirahat di sekolah Ibu, yang tidak mengganggu proses pembelajaran. Semoga saja anak-anak ini nanti mau untuk untuk ikut program yang dikenakan ini, bimbingan khusus, agar mereka tidak tertinggal dari teman-temannya. Dan tentunya saya melakukan ini oleh temannya juga, supaya tidak merasa malu karena dianggap belum bisa membaca seperti itu. Ya, betul. Ya, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan khusus ini? Jadi sebelum melakukan bimbingan khusus ini, saya pertama-tama harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk meminta izin. Ya, biarpun kondisi ini harus diketahui oleh kepala sekolah supaya nanti akan dukungan seperti itu. Dan saya juga berkolaborasi dengan beberapa rekan yang saya anggap mereka juga mungkin punya ilmu tersendiri bagaimana menangani peserta didik yang lambat memahami materi-materi ini, Bu, termasuk tadi lambat memahami baca, padahal kan harusnya di usia itu mereka harusnya sudah lancar baca. Kemudian selain melibatkan teman-teman guru, ya mungkin juga ke depannya saya bisa mencari narasumber yang bisa membantu saya untuk memahamkan anak-anak ini untuk bisa membaca, atau mungkin ada trik-trik khusus bagaimana di usia mereka yang seharusnya sudah lancar membaca tetapi belum bisa membaca, ada yang memahami, narasumber yang paham trik-trik khusus membuat anak-anak di usia ini bisa belajar cepat untuk paham yang namanya membaca. Ya, betul. Ya, oke. Sebelum Ibu membuat rencana ini, kira-kira Bu, siapa semua yang akan Ibu libatkan di dalam rencana aksi Ibu ini? Ya, jadi tentunya yang saya libatkan Ibu, pertama itu kepala juga ingin melakukan konsultasi ke orang tua mereka. Jadi saya akan meminta kepala sekolah untuk melakukan kunjungan, melibatkan orang tua juga. Jadi bukan hanya dilakukan pembimbingan di sekolah, tapi pembimbingan di rumah juga penting. Orang tua mendampingi anaknya saat belajar. Selanjutnya bahkan bapak ibu guru juga yang lain, rekan-rekan saya. Kemudian ya kalau diizinkan tentunya bagi anak-anak yang memang masih mengalami kendala dalam kemampuan membaca ini. Iya, oke Bu. Kira-kira kalau menurut Ibu nih, hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan untuk rencana itu, Bu? Ya, tentunya yang pertama saya membutuhkan sarana dan prasarana terlebih dahulu, Bu. Jadi bagaimana sekolah memfasilitasi sarana dan prasarana
agar kegiatan selain sarana prasarana tentunya butuh biaya ketika kita ingin mengundang yang namanya narasumber. Ya, betul. Kalau yang kita manfaatnya rekan-rekan kita di sekolah itu kan bisa dikomunikasikan secara internal, tetapi Ya, kalau kita betul. melibatkan narasumber itu juga butuh dana. Maka kita butuh sekolah ya, untuk menyukseskan program ini agar tidak ada lagi peserta didik atau siswa yang mengalami keterbelakangan dalam proses membaca. Padahal kan proses membaca itu adalah langkah awal untuk menerima atau menyerap ilmu. Jadi ketika kita mengajarkan mereka ilmu, sementara konsep dasar membaca saja mereka tidak bisa, seperti ya, apa berjalan dengan baik, dan hasilnya nanti peserta didik itu akan terlihat, kalaupun belum lancar minimal mereka sudah bisa membaca, sehingga dalam belajar tidak mengalami kendala, dan saya sebagai seorang guru juga tidak akan kebingungan ketika menjelaskan, mereka hanya melongo padahal ternyata tidak mengerti sama sekali. Iya, betul. Ya, oke Ibu. Eh, ya, kira-kira Bu, pelaksanaannya nih, kira-kira kapan pelaksanaan rencana aksi Ibu ini? Saya sih berharapnya mungkin setelah perbincangan kita pagi ini, jika nanti ketemu Bapak Kepala Sekolah, saya ingin berdiskusi membicarakan hal ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan beliau respon. Nah, setelah itu tentunya ya saya ingin mendapatkan persetujuan untuk mengunjungi rumah-rumah peserta didik dulu, Ya, apa respon mereka, dan mengajak rekan-rekan guru lain juga membantu proses ini agar berjalan dengan baik. Kemudian saya ingin juga mendapat dukungan dalam agenda itu tadi, mengadakan pelatihan khusus untuk peserta didik yang belum lancar membaca ini dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang itu. Begini Bu, saya mau tanya nih, dari anak-anak yang kurang lancar membaca tadi, kira-kira mereka ini punya nggak kelebihan khusus di bidang lain begitu Ibu? Ya, kalau untuk kelebihan khusus mereka ya rata-rata ada Bu. Misalnya ada yang memang anak-anak yang hanya tidak suka membaca, tetapi mereka bisa membahasakan kayak gambar-gambar seperti itu. Kemudian ada yang tertarik di bidang olahraga, tapi kan mau tidak mau mereka juga harus membaca untuk memperoleh ilmu-ilmu lain gitu. Ya, kalau menurut Ibu nih, uh, dengan hobi-hobinya mereka ini bisa nggak dikaitkan dengan rencana aksi Ibu tadi, dengan hobi-hobinya mereka tadi, supaya meningkatkan minat mereka untuk membaca? Ya, bisa saja mereka dilatih bagaimana tertarik atau menumbuhkan minat baca mereka, mau belajar membaca itu dengan permainan-permainan, mungkin Bu, games-games seperti itu. Ya, atau dari gambar-gambar sesuai hobi-hobi mereka tadi, sehingga ketika mereka belajar mereka lebih tertarik. Jadi pemanfaatan media pembelajaran juga berarti bisa ya dimasukkan di situ Ibu. Ya, betul. Untuk pemanfaatan itu berarti saya juga sebagai seorang guru, saya juga membutuhkan narasumber yang lebih ahli, yang lebih tahu bagaimana cara menarik minat peserta didik ini ketika mereka mau kembali yang tentunya membuat peserta didik antusias dalam mengikuti pelajaran seperti itu Bu. Betul Ibu. Kemudian Ibu, untuk rencana awalnya Ibu nih, kira-kira apa dari rencana-rencana aksi tadi Ibu toh, yang paling awal akan Ibu lakukan dulu? Kira-kira yang mana nih? Saya ingin mendapat persetujuan dulu Bu dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari rekan guru, serta dukungan dari orang tua murid. Itu yang paling utama yang saya harapkan bisa saya wujudkan secepat mungkin, sehingga aksi-aksi yang lain bisa dilakukan dan peserta didik juga bisa segera mendapatkan manfaatnya, dan saya dalam mengajar juga tidak mengalami kesulitan lagi
harus berhadapan dengan peserta didik yang terkendala dengan kemampuan membaca. Iya, betul Ibu. Jadi menurut Ibu tadi dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat Bu ya itu yang paling penting Bu ya. Iya Bu. Ya oke Bu. Sepertinya waktu kita sudah hampir selesai nih Ibu. Saya berharap Ibu nanti bisa bercerita kembali dengan saya terkait hasil dari rencana aksi Ibu tadi. Mudah-mudahan Ibu berhasil sukses untuk menjalankan rencana Ibu tadi. Oke Ibu, cukup sekian. Saya bisa menemani Ibu. Saya yang terima kasih Bu. Ya. Kepada Ibu seperti ini, saya merasa lebih baik sekarang. Saya lebih merasa bisa mengetahui beberapa hal dan tindakan-tindakan juga merasa bersalah ketika mengajar, tetapi ternyata ada peserta didik saya yang justru mengalami masalah dan saya tidak tahu bagaimana cara menangani atau menyikapi masalah tersebut. Dengan berbincang-bincang Bu pagi ini, saya merasa tercerahkan. Terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Oke Bu, saya mau pamit dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Salam, selamat pagi Bu. Ya. Ya, assalamualaikum Bu Rosita. Ya, waalaikumsalam Bapak. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi begini Bu, jadi tadi saya sudah mengamati bagaimana Ibu melakukan coaching kepada Ibu Muslimah Bu ya. Ya. Iya. Jadi dari pengamatan saya tadi selama kegiatan yang Ibu lakukan, alhamdulillah saya lihat Ibu sebagai coach untuk Ibu Muslimah. Saya melihat Ibu Muslimah sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi selama ini. Jadi Ibu sebagai coach mampu menggali informasi-informasi terkait dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Muslimah. Kemudian Ibu selaku coach juga mampu membuat Ibu Muslimah menemukan solusi atau langkah-langkah yang harus dia ambil atau yang dia harus tempuh untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Nah, ya, saya lihat juga cara Ibu melakukan coach kepada Ibu Muslimah sudah sesuai dengan alur tita yang sebenarnya. Jadi Ibu sudah menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian sudah bisa membuat reaksi yang harus atau aksi nyata yang harus dilakukan Ibu Muslimah, kemudian tanggung jawab. Nah, itu semua sudah terpenuhi. Nah, sebagai pengamat Bu, ada sedikit yang saya mau tanyakan di sini terkait tadi masalah indikator atau tujuan akhir yang ingin Ibu capai pada saat Ibu melakukan coaching kepada Ibu Muslimah. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit. Ya, pada saat saya melakukan coaching dengan Ibu Muslimah tadi, indikator ketercapaiannya Pak, yaitu ketika Ibu Muslimah sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dari arahan-arahan yang saya berikan begitu Pak. Kemudian beliau juga sudah menargetkan semuanya dengan jelas, seperti targetnya juga jelas, kemudian untuk strateginya juga sudah jelas setelah arahan dari coaching tadi, dari pengcoachingan tadi. Ya begitu Pak, menurut saya itu adalah indikator keberhasilan dari proses coaching ini. Nah, kemudian Bu, pertanyaan saya yang kedua, mungkin sekaligus pertanyaan terakhir buat Ibu.
Nah, kira-kira Ibu tadi waktu melaksanakan coach untuk Ibu Muslimah, menurut Ibu kompetensi apa yang dimiliki Ibu Muslimah saat ini untuk Kalau rencana Ibu Muslimah ke depannya? untuk kompetensi lain Pak ya yang harus dimiliki oleh ibu muslimah, yaitu kalau menurut saya ibu muslimah perlu mengadakan konsultasi kesehatan, karena tadi beliau mengatakan ada anak muridnya yang terindikasi mengalami disleksia. Nah, disleksia sendiri ini kan dia perlu observasi dari psikolog begitu. Kalau menurut saya alangkah baiknya jika sekolah, pihak ibu muslimah melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian pihak sekolah bersama-sama membawa anak ini ke psikolog begitu Pak. Tentunya dengan persetujuan dari orang tua siswa itu sendiri, karena tadi dikatakan ada anak yang terindikasi disleksia. Nah, disleksia ini kan tidak sembarang orang yang bisa menangani kan Pak, dia harus ada orang-orang yang berketerampilan khusus begitu Pak. Karena Nah, disleksia ini kan bentuk kelainan kan yang tidak bisa disembuhkan, dia hanya bisa digali potensinya di bidang lain. Jadi kalau menurut saya potensi yang harus dimiliki ibu muslimah yang lainnya yaitu beliau perlu berkoordinasi kembali dengan pihak sekolah untuk untuk mendatangi psikolog. Kalau menurut saya seperti itu Pak. ya, jadi mungkin Bu, yang tadi Ibu sampaikan mungkin lebih tepatnya pada rencana tindak lanjut Ibu Muslimah lagi untuk kedepannya Bu ya. Ya, Nah, yang perlu saya tanyakan di sini Bu terkait dengan kompetensi yang memang tergambar di pribadi Ibu Muslimah yang bisa menunjang rencana mereka ke depannya seperti apa. Apa kompetensi yang kira-kira menurut Ibu lihat yang ada pada dalam diri Ibu Muslimah yang bisa menunjang rencana ke depan, rencana aksi yang akan dilakukan Ibu Muslimah ke depannya Bu. iya, kalau menurut saya ibu muslimah ini orangnya kolaboratif Pak. Jadi beliau bisa menyesuaikan diri dengan baik, bisa mengkomunikasikan dengan baik segala permasalahan itu dengan orang-orang di sekitarnya, warga sekolah di situ, terutama kepala sekolah dan juga rekan sejawat Pak. Oh iya Bu. Iya, jadi seperti itu Bu ya. Ya, Iya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. iya Pak, Iya. sama-sama. Saya juga berterima kasih sekali. Ya, mudah-mudahan Bu di pertemuan berikutnya pada saat kegiatan berikutnya kita bisa bertemu seperti ini kembali untuk Amin, membicarakan amin. kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, Iya Pak. sekian dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.